wabarakatuh. Saya dari kelompok 15 atas nama Doni Amrullah dengan NIM 2019 D1 B1 32. Saya akan mempresentasikan tentang kajian SNI 1726 2019. Baik, saya akan membacakan langsung, yaitu ruang lingkup. Standar ini memuat persyaratan minimum mengenai beban, tingkat bahaya, kriteria yang terkait, dan sasaran kinerja yang diperkirakan untuk bangunan gedung, struktur lain, dan komponen non-strukturnya yang memenuhi persyaratan peraturan bangunan, yaitu syarat-syarat perencanaan struktur bangunan gedung dan non-gedung yang ditetapkan berlaku pada SNI 1726 sampai 2019. Struktur bangunan dengan sistem struktur yang tidak umum atau yang masih memerlukan pembuktian tentang kelayakannya. Misalnya struktur jembatan, kendaraan lalu lintas, jalan raya dan kereta api, struktur reaktor energi, struktur bangunan, keairan dan bendungan, struktur menara transmisi listrik, serta struktur anjungan pelabuhan, anjungan lepas, pantai, dan struktur penahan gelombang. Lanjut, kombinasi beban terfaktor dan beban layan. Lingkup penerapannya, struktur bangunan gedung dan non-gedung harus didesain menggunakan kombinasi pembebanan berdasarkan 0 atau U. Sistem pondasi baik untuk bangunan gedung dan non-gedung tidak boleh gagal terlebih dahulu daripada struktur yang ditumpunya, sehingga kombinasi pembebanan yang mempertimbangkan faktor kuat lebih harus diaplikasikan dalam desain sistem pondasi. Kombinasi beban untuk metode ultimate. Peningkatan tegangan izin tidak boleh diterapkan pada beban atau kombinasi beban yang disampaikan pada tata cara ini, kecuali bila hal tersebut dapat dibuktikan berlaku akibat pengaruh laju atau durasi pembebanan. Baik, cuma itu saja yang bisa saya sampaikan, dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Andika Arga Saputra. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada teman saya Doni Amrullah atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan presentasinya ke topik yang ketiga. Nah, topik yang ketiga merupakan pembahasan tentang perbedaan SNI tahun 2019 dan SNI gempa tahun 2012. Dapat teman-teman lihat di layar bahwa ada 3 perbedaan yang dapat saya tarik dari hasil analisa dan perbandingan SNI 2019 dengan SNI 2012. Kita masuk ke perbedaan yang pertama. Jadi perbedaan yang pertama adalah kombinasi beban pada metode ultimate. Pada SNI 2012, dapat teman-teman lihat pada slide bahwa kombinasi beban yang digunakan adalah sebagai berikut. Nah, kemudian pada SNI 2019, sebenarnya tidak banyak yang berbeda, hanya saja yang membedakan adalah gaya vertikal dan horizontalnya. Dapat teman-teman lihat pada poin yang ke-5, 6, dan 7. Kemudian, selain kombinasi beban ultimate, kita masuk ke poin yang kedua, perbedaan yang kedua, itu adalah spektrum respon desain. Pada tahun 2012, dapat teman-teman lihat, saya akan zoom, di sini hanya ada 3 persamaan, yakni dari 0 ke T0, kemudian T0 ke TS atau periode singkat, kemudian TS ke 1,0 ya. Nah, persamaannya di sini adalah SA sama dengan SD1 per T. Kemudian, pada tahun 2000, SNI 2019, itu ada 4 ya, yang di sini dari 0 ke T0, kemudian T0 ke short period atau TS, kemudian TS ke long period di sini, di TL.
Nah, yang membedakan adalah bahwa di long period itu ada persamaan yang SA sama dengan SD1 TL per T pangkat 2. Yang persamaan yang di sini itu masih sama dengan persamaan yang di tahun 2012, yang berbeda hanya ada long period saja, periode jangka panjang. Kemudian masuk ke perbedaan yang ketiga adalah analisis ragam. Teman-teman bisa lihat di sini, pada SNI 2012, analisis harus dilakukan untuk menentukan ragam getar alami untuk struktur. Analisis harus menyertakan jumlah ragam yang cukup untuk mendapatkan partisipasi massa ragam terkombinasi sebesar paling sedikit 90% dari massa aktual dalam masing-masing arah horizontal ortogonal dan respon yang ditinjau oleh model. Dapat teman-teman lihat di sini sum UX dan sum UY-nya. Itu rata-rata untuk modalnya itu 90%. Sementara pada 2019 itu naik menjadi 100% di sini di sum UX dan sum UY-nya. Tapi ada pengecualian bahwa sebagai alternatif analisis diizinkan untuk memasukkan jumlah ragam yang minimum untuk mencapai massa ragam terkombinasi paling sedikit 90%, sama dengan yang 2012 tadi. Jadi pada yang 2012 itu 90%, tapi di 2019 naik menjadi 100%. Sekian dari kelompok saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kata-kata yang saya ucapkan maupun teman saya ucapkan, karena tidak ada manusia yang sempurna. Yang sempurna datang dari Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara salahnya semurni datang dari saya. Semoga apa yang disampaikan pada presentasi ini dapat ditangkap dengan baik oleh teman-teman sekalian. Terima kasih atas waktunya. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.